It's my first night out with you. Hai semuanya, kami dari Unika Musikaritas Palembang, Prodi Akuntansi kelas PA 302 akan menjelaskan mengenai perilaku organisasi dengan tema persepsi dan pengambilan keputusan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Sharon Ovidia dengan NIM 1921052. Nama saya Nicholas dengan NIM 1921049. Nama saya Indah Novella dengan NIM 1921051. Nama saya Maya Natalia dengan NIM 1921056. Nama saya Gita Francisca dengan NIM 1921061. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses individu di dalam mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris agar memberikan arti dalam lingkungan. Berikut adalah contoh persepsi yang berbeda. Contoh pertama, ada dua orang yang sedang menghitung jumlah balok kayu. Orang pertama di sebelah kiri bilangnya ini jumlahnya 4 gan. Sedangkan orang kedua yang ada di sebelah kanan bilangnya 4 dari Hong Kong, ini 3. Sedangkan gambar kedua, ada dua orang yang sedang melihat angka dari sisi yang berbeda. Orang pertama yang di sebelah kiri bilangnya itu angka 6. Sedangkan orang kedua yang ada di sebelah kanan bilangnya itu angka 9. Jadi, cara pandang yang berbeda akan membawa hasil yang berbeda juga. Mengapa persepsi penting dalam perilaku organisasi? Karena dunia yang dipersepsikan individu adalah dunia yang mementingkan perilaku. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done just sing this song. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada 5. Yang pertama adalah fisiologis. Banyak informasi yang masuk melalui panca indera, kemudian informasi yang diperoleh tersebut akan mempengaruhi dan melengkapi kegiatan Anda untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitarnya atau feedback. Kapasitas indera untuk mempersepsikan apa yang ada tiap orang berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebuah perhatian. Setiap orang membutuhkan energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada suatu bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang juga berbeda-beda, sehingga perhatian fokus terhadap objek juga berbeda. Dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek tersebut nanti. Yang ketiga, kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat ditinjau dari bagaimana kuatnya seorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan sebuah jawaban sesuai dengan harapan pada dirinya, sehingga ia mampu mempersepsikan segala sesuatu dengan hal yang positif. Yang keempat, pengalaman dan ingatan. Pengalaman individu juga dapat dikatakan bagaimana pada ingatannya dapat memberikan arti sejauh mana seseorang dapat mengingat pada peristiwa di masa lampau. Hal ini mengetahui bahwa satu rangsang dalam pengertian luas dan menjebuk, sehingga tercipta persepsi yang memberi dampak baik pada dirinya. Dan yang terakhir adalah mood. Suasana hati atau keadaan emosi pada seseorang dapat dipengaruhi dan perilakunya sendiri. Mood dapat menunjukkan bagaimana seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menerima, bereaksi, dan juga mengingat suatu kejadian, sehingga mood seseorang bisa baik atau tidak. Sekarang, ayo kita sama-sama menafsirkan gambar apa yang pertama kali kita lihat. 5, 4, 3, 2, 1. Jika gambar yang pertama Anda lihat adalah mobil, itu tandanya Anda terpaku pada cita-cita, kebebasan, dan ingin memiliki segalanya sesuai keinginan Anda. Gambar ini mencerminkan seseorang yang menggali detail dan menemukan hal-hal yang paling teliti dalam situasi apapun. Mereka cenderung untuk merenungkan apa yang dilakukannya, yang kadang menghambat penilaian secara keseluruhan. Walaupun berorientasi pada hal detail yang sangat baik, tapi jika terlalu sering melupakan hal yang lebih besar, akan membuat mereka mengambil keputusan yang buruk. 2. Jika gambar yang pertama lihat adalah seorang pria dengan teropong, artinya sepenuhnya Anda peduli dengan hal yang lebih besar dan cenderung melewatkan detail penting. Anda cenderung mengumpulkan data dengan cepat daripada memikirkan hal-hal dengan benar. Meskipun terpaku pada hal yang lebih besar, kadang-kadang memperhatikan detail juga penting. Lalu objek terakhir, jika yang pertama Anda lihat adalah alfabet huruf A. Huruf A ini memang memiliki warna yang lebih terang, dan karena itu agak sulit untuk diketahui pada saat awal melihat. Jika melihat hal itu pertama kali, artinya Anda memiliki kemampuan langka dibandingkan dengan kebanyakan orang. Anda paling cocok menjadi seorang detektif.
di mana Anda harus berpikir di luar kotak untuk mencari tahu penyebab kasus. Orang yang alfabet A dalam gambar jumlahnya paling sedikit. Pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas suatu masalah yang sedang dihadapi, yaitu perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan alternatif yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Ada 6 langkah dalam pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, menetapkan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasikan bobot pada kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, mengevaluasi alternatif yang ada. Dan yang keenam, memilih alternatif yang terbaik. Yang kedua, ada rasionalitas terbatas. Para individu mengambil keputusan dengan merancang bangun model-model yang disederhanakan untuk menyuling ciri-ciri hakiki dari masalah tanpa menangkap semua kerumitannya. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan intuitif. Penggunaan intuisi untuk mengambil keputusan tidak lagi dianggap tak rasional atau tidak efektif. Dapat dilihat bahwa definisi intuitif dari para ahli adalah suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman tersaing. Intuisi di sini saling melengkapi dengan analisis rasional. Etika dalam pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, utilitarianisme. Pembuatan keputusannya semata-mata berdasarkan outcome atau keluaran untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam jumlah yang besar dan umumnya dapat ditemukan dalam pembuatan keputusan berbisnis. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini ialah pencapaian efisiensi dan produktivitas. Sementara kelemahannya ialah mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh individu. Yang kedua, whistleblower. Pembuatan keputusan yang didasarkan pada hak-hak yang dimiliki, seperti saling menghargai dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Hal ini diterapkan untuk memberikan kepada whistleblower, yaitu individu yang membuka masalah organisasi secara tidak pantas pada media, atau pemerintah menggunakan hak untuk berbicaranya. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini ialah perlindungan pada individu dari kecelakaan dan mengutamakan kebebasan dan privasi. Sementara kelemahannya ialah mencegah tercapainya efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, etika perilaku. Pembuatan keputusannya berdasarkan melaksanakan tiap peraturan yang dibuat secara adil dan fair, atau adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan biaya. Umumnya digunakan oleh serikat pekerja agar mereka mendapatkan upah yang sama dengan job desk yang dilaksanakan. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini ialah perlindungan pada individu yang lebih lemah, sementara kelemahannya ialah mengurangi inovasi, produktivitas, dan pengambilan resiko. Sampai sini dulu ya teman-teman, materi tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Semoga membantu. Jangan lupa di like. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan jangan lupa komen ya guys. Bye-bye.